talaqaha ahlul rahmati min ibadillah ta'ala. Nanti akan menyambut yaitu ruh-ruh dari hamba Allah yang maha tinggi, yaitu ruh-ruh yang meninggal terlebih dulu sebelum kita semuanya, yaitu dari kelompok roh-roh yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau suatu saat antum orang beriman cabut nyawanya sehingga terpisah antara ruh dengan badannya, ruh orang yang beriman meninggal dulu, sudah meninggal terlebih dahulu dibandingkan kita, nanti mereka menyambut. Kalau di dalam hadis yang pertama, karena yatallaquna al-basir fitunya, sebagaimana menyambutnya atau sebagaimana menyambut pembawa berita gembira tatkala di dunia, sebagaimana panjenengan menyambut kedatangan seorang yang membawa berita gembira. Panjenengan suatu saat memiliki keluarga jauh di perantauan, tidak pulang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai makan bertahun-tahun, sampai waktu 30 tahun. Lantas tatkala kemudian dia hendak pulang menuju kampung halaman, biasanya ahli keluarganya, saudara-saudaranya berkumpul menyambut kedatangannya. Sama seperti itu. Kalau suatu saat Anda mantu pulang menuju kepada Allah, roh yang meninggal terlebih dahulu dari kelompok orang beriman akan menyambut Anda, sebagaimana Anda menyambut saudara Anda yang lama tidak pulang, lantas kemudian disambut dengan suasana yang bahagia. Disebutkan di dalam kitab ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahli ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan pujian milik Allah untuk Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga salam serta salawat kita tercurah kepada uswah sekaligus juga kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'akum, tidaklah berkumpul sekelompok manusia di masjid Allah dari masjid-masjid Allah yang ada di dunia. Lantas kemudian kaum tersebut mempelajari ayat Allah atau mempelajari ilmu Allah, kecuali nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat atau menurunkan rahmat, sekaligus juga menurunkan ketenangan, dan juga menyebut nama-nama antum di sisi penduduk langit, sehingga kelak tatkala pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikat sebagai penduduk langit dan juga arwah-arwah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal kita semuanya dan menyambut kita semuanya, sebagaimana yang nanti kita akan singgung pada bab, yaitu di kitab Tadhkirah setelah bab yang kemarin. Dan kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita sebagai orang yang mempelajari ilmu sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Bahru Zidikbu. Dalam satu hadis Rasulullah kan disebutkan, inna dunya malmunah, sungguhnya dunia semuanya ini terlaknat. Malmunun mafiha,
dan bahkan terlaknat apa saja yang ada di dalamnya. Dunia ini semuanya dilaknati oleh Allah, bahkan apa saja yang ada di dunia semuanya terlaknat. Kemudian Rasulullah mengecualikan 3, di antaranya adalah zikrullah, zikir kepada Allah, keingat kepada Allah, wa mawalah, atau segala sesuatu yang terhubung untuk senantiasa zikir kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah alim, orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, dan juga orang yang senantiasa belajar ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam kategori hadis itu, yaitu Allah memasukkan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang termasuk di dalam orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu untuk sisi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan rahmat, ketenangan, dan juga Allah menyebut nama-nama itu semuanya. Dan meneruskan pada bab selanjutnya di bab kita tadzkir. Bab majaa fitalaki al-wahyi bisyamahi. Bab yang menjelaskan tentang sambutan roh-roh orang-orang yang telah meninggal terlebih dahulu. Jadi bab yang menjelaskan tentang roh-roh orang yang meninggal mendahului kita seluruhnya, itu menyambut kepada orang yang baru meninggal. Jadi sambutan ruh-ruh yang meninggal terlebih dahulu, yang mendapatkan rahmat dari Allah, menyambut kedatangan ruh yang meninggal, yaitu barusan. Dan juga terkait masalah wasyu'al minal ahli, pertanyaan tentang kabar penduduk bumi, dan juga terhadap bab yang menjelaskan tentang penampakan amalan-amalan manusia, itu di bab itu di kitab Tadzkir. Mengawali pada pembicaraan di bab ini, riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak. Riwayat ini di kitab Az-Zuhud. Panjenengan kalau lihat di kitab Zuhud, penulisnya Ibnu Mubarak. Kitab Zuhud kan ada 2 yang terkenal. Satu Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, satunya lagi Zuhud yang ditulis oleh Ibnu Mubarak. Berarti di kitab ini merujuk kepada kitab Zuhud yang ditulis oleh Ibnu Mubarak. Nomor di kitab Zuhudnya yaitu nomor 443. Padahal kalau lihat di kitab Zuhud halamannya halaman 443. Dan di dalam kitab tersebut beliau membawakan hadis riwayatnya dari Abu Ayyub Al-Ansari. Riwayatnya dari Abu Ayyub Al-Ansari. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Qala, berkata, idza kubidat nafsul mu'min, tatkala dicabut nyawa seorang yang beriman. Idza kubidat nafsul mu'min, tatkala dicabut nyawa orang beriman. Jadi kalau seandainya suatu saat antum tatkala pulang menuju kepada Allah dalam keadaan sebagai orang yang beriman, lantas kemudian kita semuanya dicabut nyawanya atau dipisahkan ruh dari badannya, lantas kemudian talaqaha ahlul rahmati min ibadillah ta'ala, nanti akan menyambut yaitu ruh-ruh dari hamba Allah yang maha tinggi, yaitu ruh-ruh yang meninggal terlebih dulu sebelum kita semuanya, yaitu dari kelompok roh-roh yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau suatu saat antum orang beriman cabut nyawanya sehingga terpisah antara ruh dengan badannya, ruh-ruh orang yang beriman meninggal dulu, sudah meninggal terlebih dahulu dibandingkan kita, nanti mereka menyambut. Kalau di dalam hadis yang pertama, kama yatallaquna al-basir fitunya, sebagaimana menyambutnya atau sebagaimana menyambut pembawa berita gembira tatkala di dunia, sebagaimana panjenengan menyambut kedatangan seorang yang membawa berita gembira. Panjenengan suatu saat memiliki keluarga jauh di perantauan, tidak pulang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai makan bertahun-tahun, sampai waktu 30 tahun. Lantas tatkala kemudian dia
hendak pulang menuju kampung halaman, biasanya ahli keluarganya, saudara-saudaranya berkumpul menyambut kedatangannya. Sama seperti itu. Kalau suatu saat Abdul Mantum pulang menuju kepada Allah, roh yang meninggal terlebih dahulu dari kelompok orang beriman akan menyambut Anda, sebagaimana Anda menyambut saudara Anda yang lama tidak pulang, lantas kemudian disambut dengan suasana yang bahagia. Disebutkan di dalam kitab ini. Sehingga fayaquluna alaihi fayas'aluna fayaqulu ba'dhum li ba'dhin. Sehingga roh-roh orang yang meninggal terlebih dahulu, mereka saling berkata dan saling bertanya kepada satu dengan yang lainnya tatkala melihat ruh orang yang beriman yang meninggal barusan. Kemudian arwah-arwah yang meninggal terlebih dahulu kemudian berkata satu dengan yang lainnya, hukum hatta isteriha. Itu saudara kamu yang barusan meninggal, biarkan dia terlebih dahulu istirahat. Sama lah seperti sampean, karena berlopang suwe berapa di anak 30 tahun, begitu pulang maka tatkala panjenengan luput atau kemudian tatkala panjenengan saudara-saudaranya mengelilingi dia, biasanya keluarganya ada, jangan ditanya dulu, biarkan dia istirahat dulu, main ngasuh bisik belum dikenal perjalanan. Karena logikanya seperti itu. Logikanya seperti itu. Ya sama seperti itu. Sehingga arwah-arwah yang meninggal terlebih dahulu, mereka mengatakan seperti itu. Dia itu saudara yang baru meninggal, dia biarkan saja. Jangan kau tanya terlebih dahulu, biarkan dia istirahat terlebih dahulu. Fa'innahu karena sungguhnya dia telah baru selesai menyelesaikan segala kesusahan yang berat. Maksudnya adalah sakaratul maut. Maksudnya adalah dia telah habis meninggalkan dunia yang menyusahkannya. Biarkan dia istirahat terlebih dahulu. Karena kita tahu yang namanya manusia keturunan anak Adam, kita semuanya adalah anak cucu keturunan Adam alaihissalam. Adam bapak kita dulu di surga. Artinya kita semuanya anak keturunan yang aslinya adalah memiliki kampung halaman surga. Kalau suatu saat antum pulang kamu menuju kampung halaman akhirat, harusnya menuju ke surga. Kalau suatu saat kelak kita semuanya pulang menuju kampung halaman akhirat, kok pulangnya tidak menuju surga? Itu berarti umpah di kampung kesasar. Dan ya, kalau ketemu sih, ya kan seperti itu. Naudzubillah subhanahubillah. Lantas, sehingga setelah kemudian ruh yang baru meninggal itu istirahat, lantas kemudian dia ditanya oleh ruh yang meninggal terlebih dahulu, ma fa'ala fulan, apa yang dilakukan si fulan, si ini, si itu. Contohnya nyuwun sewu gambaran main pena. Misal contoh di antara kita semuanya hampir 70% sudah meninggal, satu dengan yang lain sering mengenal. Lantas begitu ada yang baru meninggal, misal sebut saja si Fajar baru meninggal. Nanti teman-temannya Fajar dulu tatkala di dunia, kalau sama-sama beriman, tanya kepada Fajar, ya Fajar, bagaimana kabar si Ali? Bagaimana kabar si Abu? Bagaimana kabar si yang lain-lain? Ditanyakan semuanya. Nek Fatul Majid ya, kepriwe kabare Pak Haji? Kepriwe kabare Abu Salamah? Ya sing ngisi urip ditakok nata, tapi sama lah. Seperti antum lah. Antum tatkala kemudian pulang menuju kampung halaman, nanti juga akan ditanya terhadap permasalahan hal yang berkaitan dengan masalah itu. Nah, lantas sampai kemudian dia berkata, ma fa'alat fulana, apa yang dilakukan oleh fulana? Fulana berarti perempuan, nek fulan laki-laki. Untuk menyebutkan inisial nama dalam bahasa Arab, yaitu si Anu lanang fulan, nek anu wedon fulana. Sehingga ditanya, bagaimana kabar si Yanti? Bagaimana kabar Sumini? Itu maksudnya. Nah, bojomu kemana kabarnya ini ya? Seandainya antum pulang, nanti dia tanya juga kabarnya bojomu kepriwe. Itu maksudnya seperti itu. Sampai kemudian ditanya pula, hal tazawwajat, apakah dia telah beristri atau apakah dia telah memiliki istri? Kadang-kadang ditakoni hujan.
Kepengen yoga, ayah. Siki wis bojo burung. Nah, aku bisa lama siki wis bojo mending burung ya. Kan maksudnya. Itu seperti seakan-akan ya terjalin komunikasi satu dengan yang lain. Lantas, wa idza sa'aluhum an rajul, tatkala ruh orang yang meninggal terlebih dahulu bertanya tentang si fulan yang ditanyakan itu, apakah bagaimana kabarnya si fulan? Ternyata dijawab oleh ruh yang baru meninggal itu, si fulan telah meninggal mendahului 2 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, atau 1 minggu sebelumnya. Next ada suatu saat ruh yang baru meninggal ditanya, bagaimana kabar si fulan? Ditanya oleh ruh yang meninggal terlebih dahulu. Dia menjawab, si fulan telah meninggal 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau 1 minggu yang lalu. Jika kemudian arwah orang beriman tidak menemuinya, maka kemudian dijawab, oh, jika kami ruh orang beriman tidak mendapatinya, tidak menemuinya, berarti dia dibawa menuju neraka hawiyah. Jadi sampainya sudah meninggal, telah ketemukan di arwah orang-orang beriman yang meninggal terlebih dahulu, sampai telah ketemu, sampai berarti salah jalan menuju neraka hawiyah. Panjenengan bayangkan coba, kalau suatu saat kemudian kita pulang kembali kepada Allah, kita tidak bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di dalam kehidupan dunia dari kelompok orang-orang beriman. Ternyata begitu kita meninggal tidak bertemu dengan mereka. Artinya kalau tidak bertemu dengan mereka, kita semuanya dibawa untuk menuju neraka hawiyah. Makanya kemudian dimasukkan ke dalam bab sambutan ruh-ruh yang mendapatkan rahmat dari Allah dari kelompok orang beriman, menyambut kedatangan ruh orang yang beriman meninggal barusan. Artinya kalau suatu saat kemudian kita ditanya terhadap kabar seorang, kemudian dia menjawabnya, sungguh dia meninggal 2 tahun yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 tahun yang lalu, tapi kemudian ruh orang beriman tidak mendapatinya dan tidak menyambutnya, tidak menemuinya, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang celaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebagaimana ini diberitakan di dalam hadis yang disebutkan di kitab Zuhud, riwayatnya dari Ibnu Mubarak. Beliau kemudian mengambil dari perkataan Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadisnya ini mauquf. Mauquf berarti berhenti kepada sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi kemudian berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhentinya pada sahabat itu. Dan kita tahu kalau suatu saat kemudian mauquf berhenti kepada perkataan sahabat, kita husnudzon. Orang mungkin terkait masalah sesuatu yang gaib, selevel kemudian Abu Ayyub Al-Ansari dia mengarang-arang cerita. Karena mungkin seorang sahabat terus ngarang cerita, jelas didasarkan kepada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas berikutnya, fayaquluna, maka kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kemudian dijawab dia tidak mendapati arwah-arwah orang yang beriman yang meninggal terlebih dahulu, lantas kemudian orang beriman berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dhahaba bihi ila ummihi hawiyah. Sungguh kalau demikian kami tidak menemuinya, kami tidak menyambutnya, berarti dia dibawa menuju neraka hawiyah. Wa bi'sal ummu, sungguh dia adalah sejelek-jelek tempat kembali, dan itu adalah sejelek-jelek pengasuh. Artinya kalau neraka hawiyah sejelek-jelek tempat kembali, sejelek-jelek kemudian pengasuh. Sampai kemudian disebutkan di dalam hadis ini, faquladu alaihim amalahu fa inna ra'au hasanan farihu wa istabsiru. Jika sampai-sampai arwah orang yang beriman itu bertanya kepada orang yang beriman meninggal barusan, wahai si fulan, bagaimana kabar si Abu misalnya? Oh, si Abu masih hidup.
Terus kemudian ditanya pula, bagaimana terkait masalah amalan-amalan yang ia lakukan? Oh, Masya Allah, ia masih mencintai surat Al-Baqarah, ia masih hafalan, ia masih sholat malam. Maka tatkala mendengar berita itu, kalau kita semuanya meninggal terlebih dahulu, meninggal kemudian mendengar berita abu di dalam kehidupan dunia masih istiqomah seperti itu, maka seluruh arwah-arwah orang beriman yang meninggal terlebih dahulu, mereka sangat bahagia, mereka senang, dan mereka sungguh bersuka dia. Senang ketika beri, oh alhamdulillah, aku isi istiqomah. Oh dia isi ahli ngaji, Masya Allah. Apa isi ngantukan? Oh isi istiqomah ngantukan ya, Masya Allah ya. Seperti itu maksudnya. Oh Masya Allah ya. Waqalu sehingga tatkala kemudian dijawab, sungguh dia masih ada di dalam kehidupan dunia, dia masih beramal soleh, maka kemudian mereka bergembira, maka mereka kemudian bersukaria. Lantas mereka semuanya berdoa, Allahumma hadhihi ni'mataka ala 'abdika fa'atammaha. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semuanya nikmat darimu. Dia bisa melakukan ibadah itu karena semua nikmat darimu. Karena sungguhnya ini nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba. Jangan matikan dia, wahai Allah, sampai kemudian dia betul-betul mencintai dan beriman kepada Allah. Ditunggu naik derek dulu nih. Jadi nih anak-anaknya dari ini enggak langsung ditakoni. Sing nang meninggal lebih di kabar baru sih gitu ini. Kabar ahli sih jadi tutulan galon orang. Masuk seperti itu maksudnya. Akan ditanya terhadap permasalahan, yaitu bagaimana si fulan. Tapi coba bayangkan saja, kalau suatu orang yang beriman meninggal terlebih dahulu, bertanya tentang kita, kemudian dijawab oleh orang yang baru meninggal. Oh sungguh dia meninggal 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau bahkan 1 hari yang lalu. Lantas ternyata orang-orang yang beriman yang meninggal terlebih dahulu, arwahnya, ruhnya tidak menemui dia, maka sungguh dia berarti orang celaka. Naudzubillah, ia diseret menuju neraka kawiyah.